Oke, Pak Tirta, kita akan lanjut berdiskusi. Tadi kan membicarakan mengenai investasi asing ke Indonesia. Kita kan juga tahu bahwa Jepang ini bekerjasama dengan Indonesia ini melalui MRT, kemudian juga ada waduk dari Fluid kemarin. Nah, dengan adanya kunjungan Kaisar ke kedua tempat itu, apakah ini akan menjadi tanda ada kerjasama lain yang akan dijalankan oleh Jepang ke Indonesia? Ya, tentu itu sekali lagi saya ingin memaknainya ini sebagai hal yang simbolik ya. Jadi kalau Kaisar datang satu tempat, satu negara, itu merupakan mengirimkan sinyal-sinyal kepada pimpinan pemerintahan, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat bahwa Kaisar itu concern ya. Dan saya bisa menduga gitu ya, menduga kuat ya, bahwa nanti akan ada follow up lain. Karena dari sisi pembuka jalannya nih sudah karpet merahnya sudah dibuka dan diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo, dan tinggal follow upnya gitu ya, para perdana menteri dan juga nanti jajarannya ya, Pak Presiden dan para menterinya, para investor, dan juga jangan kita lupakan bahwa ada persahabatan Indonesia Jepang. Nah, ini adalah baik para ahli-ahli yang dulu sekolah di Jepang, kuliah di Jepang, atau punya hubungan bisnis atau keluarganya juga yang mungkin ada menikah dengan orang Jepang. Nah, ini satu hal yang harus didorong ke depan. Jadi ini merupakan sinyal-sinyal yang bagus gitu. Dan buat masyarakat Jepang juga mungkin akan lebih semangat lagi ya, bagaimana untuk berwisata misalnya, berinvestasi di sini dan mengunjungi tadi budaya ya. Saya kira ini simbol-simbol penting juga karena seorang raja hadir di Jogja bertemu raja. Betul. Nah, ini satu hal yang menarik dan sangat penting sekali buat kita. Nah, kalau kemarin Kaisar tiba di Indonesia disambut dengan Menteri PUPR, ini ada hubungan dengan pembangunan juga nggak nih Pak kira-kira? Kita harus tahu bahwa infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu salah satu prestasi utama dan prioritas Jepang di Indonesia. Ya, sejak Jepang investasi di Indonesia itu semua bangunnya jalan, jembatan, waduk, ya, gedung-gedung yang memang berkualitas tinggi. Termasuk juga hibah-hibah untuk technical assistant gitu ya, atau grant riset juga di kampus-kampus besar di Indonesia. Nah, itu pusat-pusat studi Jepang itu di UI ya, Universitas Indonesia dibangun, dan juga untuk sumbangan-sumbangan untuk politeknik itu yang saya tahu ada di ITS ya di Surabaya dibangun juga, dan itu menjadi salah satu pusat pendidikan unggulan. Nah, ini salah satu prestasi yang diberikan Jepang dan juga tentu alumni-alumni Jepang ya yang ada di Indonesia. Ini harus bangkit lagi nih para alumni-alumni Jepangnya. Apalagi kalau kita lihat untuk kerjasama Indonesia Jepang, kita melihat juga ada IJPA juga. Betul sekali. Itu sangat dekat sekali, dan bahkan kita melihat secara nyata bagaimana tarif benar-benar begitu dibahas dari satu hal nyata ya. Tapi kalau kita bicara mengenai pandangan sebaliknya, seberapa potensial Indonesia di mata Jepang? Ya. Wah, luar biasa. Di mata Jepang, Indonesia sebenarnya tidak terpisahkan ya. Satu tentunya karena Jepang menyadari juga bahwa natural resources ya, atau sumber daya alam itu dari Indonesia itu banyak sekali ya, minyak, gas, dan lain sebagainya. Belum kemudian komoditas-komoditas lainnya. Laut ya, hasil-hasil laut itu buat Jepang itu satu sumber utama ya buat mereka gitu. Nah, yang kedua juga ini pasar yang luas. Indonesia pasar yang luas luar biasa gitu ya. Makanya misalnya kenapa tadi dicontohkan tentang manufaktur untuk industri mobil, industri sepeda motor, dan juga industri-industri lainnya turunannya. Itu kalau kita ketemu di jalan pastilah. Mungkin dua dari tiga itu mobil produksi Jepang gitu ya. Nah, walaupun sekarang sudah mulai banyak kompetitor yang lain. Ini pasar besar dan Jepang tidak mungkin ya, atau kecil kemungkinan untuk menarik diri dari Indonesia. Walaupun ada persoalan-persoalan, kemarin gesekan sedikit, ya tadi kalah investasi, itu kan kalah lobby-lobby, kalah negosiasi. Makanya bagaimana ya, namanya juga dalam bisnis ya harus bangkit. Teman-teman dari Jepang, diplomat-diplomat Jepang, juga masyarakat Jepang. Jadi kalau saya melihat ini dari atas, kaisarnya sudah memberikan sinyal, membuka jalan. Nah, yang di bawahnya, dan juga level masyarakatnya, harus makin rekat ya. Karena kan saya yakin, kita semua yakin kalau hubungan antar manusia ya, antar individu itu penting. Dan kita menyadari bahwa belakangan juga banyak orang Indonesia yang berwisata juga ke Jepang. Ini contoh ya, dan Jepang makin terbuka. Di sana ada halal industri juga banyak gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Jepang juga makin terbuka bagi Indonesia, dan tentu Indonesia selalu welcome lah bagi Jepang ya. Ini sebuah pertanyaan yang umum tapi juga ditanyakan oleh masyarakat Pak Tirta sebenarnya. Bagaimana kita bisa mendiferensiasikan hubungan dari katakanlah Kaisar begitu ya. Kaisar datang ke Indonesia, katakanlah ia sudah menjalin hubungan yang sangat baik secara personal kepada pemerintah Indonesia. Tapi asosiasi juga ada hubungan profesional antara Perdana Menteri dengan Indonesia. Nah, seberapa besar ketika kemudian Kaisar tanda kutip merasa bahwa memang kedekatan personal saya sudah dibangun sangat kuat di Indonesia, itu bisa memengaruhi jalannya mungkin potensi investasi ke Indonesia melalui PM ke depannya. Itu kita bahas usai jeda. Pak Tirta ditahan dulu. Baik, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Live Event.